Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para pendidik, bapak-bapak, para sesepuh, hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami'ah Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Sawfatul Tafsir, melanjutkan bacaan kita, itu masih pada halaman 143 ya. 143 itu masih pembahasan tentang al-balaghah ya, aspek dari atau tinjauan dari ilmu balaghah ya terhadap ayat-ayat yang sudah kita baca pada pertemuan beberapa Sabtu yang lalu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghah. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir fihi ijazun bil hazbi ay an syurbil khamri wa tu'ati al maisir. Aspek balaghah yang pertama atau tinjauan ilmu balaghah yang pertama pada ayat yang kita baca itu ada ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil khamri, tentang hukum minum minuman khamr atau minuman keras ya. Wal maisir, dan juga mereka bertanyamu tentang hukum apa? Berjudi ya. Apa ini hukumnya? Nah, di dalam ilmu balaghah
ini ada namanya fihi ijazun bil hazbi. Ya. Di dalam kalimat ini mengandung arti apa? Penyingkatan suatu kalimat, ya, atau penyingkatan suatu ungkapan yang ada di dalam apa? Susunan Al-Qur'an yang kita baca dari apa? Surah Al-Baqarah kemarin, ya. Nah, apa maksudnya? Ya, mengandung ya apa namanya? Peningkatan suatu kata atau kalimat bil hazbi. Nah, peningkatan yang terjadi itu dengan cara apa? Bil hazbi, dengan dibuang. Ya. Kenapa dibuang? Ya bisa jadi nanti kalau digunakan akan terjadi yang namanya pemborosan kata. Ya, atau berlebihan dalam penggunaan kata ataupun kalimat. Ya. Jadi kalau kita ngomong, Pak, ya, yang enak kan orang dengerin kita ngomong pendek tapi orang paham, ya. Jadi nggak perlu kita ngomong panjang lebar ngalor ngidul, ya. Pada akhirnya kita tanya, paham nggak, Pak? Diam, ya. Makanya dalam istilah dikatakan khairul kalam ma qalla wa dalla, ya. Sebaik-baik ungkapan, ya, sebaik-baik ucapan ataupun perkataan ma qalla wa dalla, yang sedikit tapi mengena. Ya, qalla artinya sedikit, ya, singkat, wadalla tapi apa? Mengena. Tuh, ya, artinya kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Muqtadul hal. Ya, muqtadul hal itu maksudnya adalah apa? Maksud yang diomongin itu mengena banget, pas gitu. Artinya orang pada paham. Ya, seperti contoh ketika ada orang berceramah tentang Isra Mi'raj kan gitu. Ya, itu biasanya kan kalau orang yang ahli dalam ilmu, namanya ilmu, ya, apa namanya itu retorika berbicara, dia akan bisa mengemas bahasa, ya, yang sekiranya itu orang menjadi apa? Tertarik dengan apa yang dia omongin, ya, asalkan tidak keluar dari apa? Dari topik yang ada, kan gitu, ya. Dalam ilmu balaghah itu namanya ijaz bil hazbi. Ya, penyingkatan suatu ungkapan dengan cara dibuang. Ya. Nah, apa yang dibuang? Kita lihat di sini. Ya, kata apa yang dibuang? Ai ansyurbil khamri. Tuh. Aslinya kan yas'alunaka ansyurbil khamri. Aslinya. Ya. Nah, untuk mempersingkat atau mempertegas ungkapan, cukup Allah katakan yas'alunaka anil khamri. Tidak ada kata ansyurbil khamri. Ya kan, yang namanya khamar pasti kan diapain? Minum, nggak ada khamar dimakan, ya kan? Itu orang paham, ya. Nah, khamar pasti diminum. Mereka bertanya tentang hukum minum khamar, bukan makan khamar, ya. Itu apa peningkatan yang terjadi, ya. Yang kedua, wa tu'ati al-maisir, ya. Mereka bertanya juga tentang hukum apa itu bermain judi. Ya, kita berjudi itu masang, kalau kita dulu ada namanya apa tuh? Togel. Ya. Dulu ada lagi di luar lagi forecast. Ya. Ada lagi apaan tuh? Hah? Huawei. Ya, Huawei. Ada togel, forecast, Huawei. Ya, Huawei itu mainan Cina itu. Ya, itu judi. Ya. Kan yang namanya judi itu apa sih? Kalau menang menjanjikan, kalah bikin penasaran. Ya, wah, gua menang nih. Ya, gua harus main terus. Ya kan, menjanjikan itu. Tapi kalau kalah bikin apa? Penasaran. Masa gua kalah mulu sekian juta. Ya, gua coba sekali lagi. Kalah lagi, coba sekali lagi, kalah lagi, akhirnya sampai apa? Habis itu yang namanya apa? Ya, harta untuk dimainkan berupa judi. Ya, itu. Nah, itu tentang apa? Aslinya adalah ansyurbil khamri ai wa ta'ati al maisir. Ya, itu dua kata yang dibuang. Apa itu? Syurbi sama tu'ati. Ya, itu namanya apa? Haz. Ya, dibuang. Nah, dalam istilah ilmu balaghah namanya
ijaz. Ya. Nanti ada lagi, ada namanya itnab. Ya, kalau itnab itu ya memaparkan suatu kalimat atau ungkapan kata dengan panjang lebar. Ya. Tapi maksudnya ke sana. Artinya bukan ngalor ngidul. Ya, kalau ijaz itu singkat. Ya, kalau itnab itu secara tafsil. Ya, secara rinci. Ya, kalau ijaz itu namanya secara global. Ya, nggak perlu panjang-panjang ya dalam menerangkan suatu ungkapan. Ya. Baik, itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama itu adanya ijaz. Ya. Tuh, penyederhanaan kalimat atau penyederhanaan kata, ya, atau penyingkatan kata ataupun kalimat boleh ya, artikan apa saja. Yang kedua asani wa ismuhuma akbaru min nafihima. Ya. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, dalam Al-Qur'an yang disebutkan wa ismuhuma, dosa keduanya akbaru min nafihima. Ya, lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Lah kalau ada manfaatnya berarti boleh dong. Kita lihat apa yang dimaksud kata manfaat di sini. Ya. Hada min babi at-tafsil ba'da al-ijmal. Ya. Pada ungkapan kata atau kalimat ini merupakan penjelasan tentang at-tafsil. Apa itu at-tafsil? Penjelasan secara rinci. Ya. Secara terperinci. Beda, ada tafsil, ada ijmal, ya, ada rinci, ada global. Ya, kalau global itu namanya ijmal. Ya, kalau perinci namanya tafsil. Ya, itu. Ba'da ijmal yang aslinya itu diterangkan secara secara global. Ya, itu. Nah, dalam hal ini nih, ya, penggunaan kata ataupun kalimat ya yang aslinya adalah penjelasan secara global dirubah menjadi penjelasannya secara rinci, itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah namanya al-itnab. Beda lawan dari kata ijaz. Ya, kalau ijaz itu secara singkat. Ya, kalau itnab secara rinci. Ya, satu-satu. Apa manfaat makan pisang? Ya, kalau ijaz bilang udah makan pisang vitamin gitu aja. Tapi kalau itnab satu-satu, pisang mengandung vitamin ini, dapat mempengaruhi untuk kesehatan jantung, ya, untuk memperlancar atau mencegah adanya ya, sel-sel yang akan menjadikan kanker. Kan secara rinci itu pisang contohnya. Ya, itu. Ya, kalau secara ijmal, secara ijaz itu bilang manfaat pisang ambon, udah enak dah pokoknya pisang ambon. Ya, enggak jelaskan secara rinci. Ya, kalau pengen jelaskan secara rinci namanya al-itnab. Itu dalam bahasa Arab atau ilmu balaghah namanya al-itnab. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Ya. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayat. Ya, itu. Nah, ini dalam ilmu balaghah juga ada namanya tashbih mursal mujmal. Ya, tashbih mursal mujmal. Ya. Apa sih tashbih mursal mujmal? Tashbih mursal adalah ya tashbih yang disebutkan ya adat tasbihnya. Adat tasbihnya itu seperti anta kal qamar fi fi ya, kamu seperti seperti bulan, ya, fin nur, dalam cahaya contohnya. Nah, mana ada tasbihnya itu? Ya, ada tasbihnya itu adalah ya, kal qamar. Itu ada tasbih. Ya, berarti kalau ada ka-nya itu berarti ada tasbih. Itu namanya tasbih mursal. Ya, itu. Ada lagi disebutkan anta qamar. Ya, seperti dalam mahalul qiyam. Ya, kita asraqal kita bilang anta syamsun anta badrun
anta nurun fawqa nuri, ya kan? Anta iksirun wa dhani, anta misbahus suduri. Tuh, ya, itu enggak ada tasbihnya, enggak ada adatnya. Adat artinya yang menyerupakan, langsung diserupakan aja. Ya, anta syamsun, kamu bagaikan apa? Rembulan. Ya, anta nurun, kamu bagaikan apa? Cahaya. Ya, tuh. Itu pujian-pujian yang disebutkan oleh ya Al-Barzanji dalam rangka untuk memuji apa? Kemuliaan baginda Rasulullah SAW tanpa disebutkan adat tasbihnya. Ya, enggak disebutkan anta kasyams tidak. Ya, apa maksudnya coba tanpa disebutkan adat tasbihnya? Itu untuk menunjukkan apa? Kekuatan dan kebenaran ungkapan yang diungkapkan oleh para ahli syair ketika itu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu kan ya adalah sosok yang merupakan seperti rembulan. Ya, gimana tidak? Coba saja ya ketika beliau itu ya berjalan di dalam suatu daerah yang dimana ya apa tuh ya panas yang begitu sangat atau hujan sedang turun, itu Rasulullah nggak kehujanan itu. Ya kenapa? Karena diikuti oleh siapa? Awan yang menaungi dia itu. Kalau kita bisa nggak kayak gitu? Bisa pakai payung, ya bisa aja. Ya, kalau Rasulullah nggak perlu pakai payung, pakai apa? Itu kemuliaan memang yang ada pada diri Rasulullah SAW. Ya itu namanya ya tasbih mursal. Ya. Nah ada lagi tasbih mujmal. Ya, apa itu tasbih mujmal? Tasbih mujmal adalah tasbih yang dibuang wajhu syabahnya. Ya, yang dibuang wajhu syabahnya. Seperti Aisyatu kalwardi. Ya, Aisyah seperti bunga. Ya, pada saat apa Aisyah seperti bunga? Pada saat dia tersenyum, itu nggak disebutin. Ya, makanya itu adalah apa? Ya, tasbihnya namanya tasbih mujmal. Ya, kalau tadi kan anta ya kal apa tuh? Anta kamu seorang yang pemberani seperti singa. Ya kan? Anta rajulun syuja'un ya kal asad. Contoh gitu. Ya, kamu adalah seorang yang pemberani seperti singa atau seperti macan. Itu disebutin. Ya, nah kalau yang ini nih yang mujmal itu tidak disebutin. Ya, Aisyah kalwar ya Aisyah seperti bunga ya pada saat apa bitabassum saat dia sedang tersenyum tengah sebutin ya makanya katakan itu ya tasbihnya adalah tasbih mujmal ya yang tidak apa yang dibuang wajhu syabahnya. Kalau yang tadi ya yang mursal adalah yang disebut ada tasbihnya. Ada tasbih mana tuh ka tadi itu ya ia kallu'lu'ah fis sama. Ia kallu'lu'ah, dia seperti mutiara fis sama dalam kejernihannya. Tuh, ada apanya? Ada tasbihnya ya. Baik. Itu yang ketiga ya. Yang keempat al-mufsid minal muslih. Ya, al-mufsid minal muslih. Ya, orang yang selalu berbuat kerusakan ya minal muslim dan orang yang berbuat apa ya muslim. Apa itu muslim ya kalau mufsid kan apa tadi buat kerusakan ya kalau muslim artinya orang yang berbuat kedamaian ya dan ketentraman tuh ya. Nah dalam ayat ini fil ayati pada ayat tersebut tibakun bainal kalimati al mufsid wal muslim ya ada tibak. Apa itu tibak? Keserasian ya keselarasan artinya apa Pak? Segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti pasang-pasangan, ada cakep ada jelek ya. Orang nggak bakal dibilang cakep kalau nggak ada orang jelek ya. Orang kaya orang miskin, si kaya nggak akan dibilang kaya kalau nggak ada orang miskin ya. Itu namanya tibak, kesesuaian. Nah di sini ada orang yang baik ada orang yang tidak baik ya. Pasti dunia itu kan seperti itu al-mufsid wal muslim ya. Tuh itu namanya tibakun ya baina kalimat al-mufsid, adanya kesesuaian antara kalimat mufsid dan muslim
Ya. Nah, apa dalam bahasa Arab itu dikatakan wa huwa minal muhsinat al-badi'iyah. Ya. Ini adalah ya bentuk suatu keindahan dalam ilmu badi'. Ya, keindahan suatu kalimat ya untuk menunjukkan betapa ya ungkapan tersebut itu memiliki apa? Keindahan dalam ya susunan bahasanya. Ya, itu. Kal al-mufsid minal muslih. Itu namanya apa? Tibaqul baina al-kalimah. Adanya keselasian antara dua kalimat tadi. Itu yang keempat ya. Yang kelima, yad'una ilan nar. Ya, wallahu yad'u ilal jannah. Ya, mereka tuh apa? Menyeru atau mengajak untuk masuk ke dalam neraka. Siapa tuh mereka? Orang-orang yang selalu mengajak atau menyeru untuk melakukan sesuatu yang apa? Yang jahat ya atau yang dosa. Siapa itu? Orang-orang kafir. Ya, tuh. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah itu selalu menyeru atau mengajak kita untuk apa? Masuk ke dalam surga. Tuh, ya. Artinya Allah itu enggak akan pernah menyengsarakan siapa? Hambanya. Ya, enggak akan pernah terjadi Allah itu berbuat zalim sedikit pun kepada seorang hambanya. Ya, artinya apa-apa yang diinginkan Allah buat semua manusia itu yang apa? Yang baik. Ya, lah toh kalau terjadi sesuatu yang enggak baik menurut kita enggak baik, tapi belum tentu menurut Allah itu enggak baik. Ya, kenapa? Sesuatu yang tidak baik kita rasakan datang menimpa diri kita itu ulah siapa? Ulah diri kita. Ya, tapi sesuatu yang enak, yang baik, yang menyenangkan ya datang kepada diri kita itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, apa tuh ayat itu? Ya. Apa ayat itu? Yang kata Allah dalam Al-Qur'an? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ya. Apa-apa yang baik datang kepadamu itu dari siapa? Dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, dan apa-apa yang tidak enak menimpa dirimu itu dari siapa itu? Diri kamu sendiri, bukan Allah. Ya, bukan Allah Pak, bukan. Ya, Allah enggak pernah berbuat apa tadi? Zalim sedikit pun. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu itu berbuat zalim kepada siapa? Kepada hambanya. Ya. Jadi kita jangan salah apa? Salah penafsiran atau kita punya yang namanya suuzon kepada Allah. Ya, ya Allah, anak lagi lucu-lucunya kok dicabut nyawanya, kenapa ya? Ya, padahal kita lagi semangat-semangatnya ngurusin, lagi main lucu-lucunya main gitu kan? Ya, itu ada sesuatu pasti hikmah di balik itu. Ya, yang kagak tahu, ya, yang Allah rahasiain. Kenapa? Lau ta'lamu ma fil ghaib. Seandainya kalian itu dikasih tahu tentang sesuatu yang gaib, ya apa itu? Kalian pasti bakal berburu. Ya. Kenapa? Seorang anak yang ditinggal mati ketika anaknya masih kecil, seorang ayah bapak yang ditinggal mati oleh seorang anak yang masih kecil, ya, secara logika kita emang sedih, ya kan? Sakit hati kita, ya. Kita udah urusin dari kecil, ya, dari bayi sampai dia balita, sampai anak-anak, masih kan tuh tahu-tahu meninggal. Kalau gua tahu bakal meninggal, gua gak urusin. Bahasa kita kan begitu, ya. Capek-capek ngapain gua urusin kan gitu. Ya, di situ Allah punya rahasia yang kita nggak tahu. Bisa jadi nih anak kalau dia tumbuh besar, suatu saat nanti bakal jadi orang yang nggak baik. Ya, jadi bangor, ya, jadi penjual narkoba contohnya. Ya, jadi apalagi tuh geng motor kan begitu. Allah sudah tahu. Ya, makanya kita jangan pernah suudzon kepada Allah. Ya, apa-apa yang kita alami menurut akal kita enggak baik, belum tentu enggak baik menurut Allah. Ya, karena sesuatu yang enggak baik datangnya dari Allah menurut kita harus yakini itu adalah sesuatu yang baik. Ya, tapi sesuatu yang baik menurut akal kita belum tentu baik menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Orang dapat rezeki kira-kira enak enggak? Dapat rezeki banyak enak enggak? Enak. Ya, obyekan tembus terus, ya.
buat orang-orang yang tahu semakin banyak rezeki seseorang itu berarti semakin apa? Semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang bakal diajuin. Ya, nah orang miskin secara logika apanya mau ditanyain tentang harta. Ya, tapi orang yang banyak harta, banyak duit itu pasti Allah bakal apa? Tanyain. Min aina iktasabahu? Dari mana tong duit itu lu dapetin? Ya, apa dari yang halal atau yang haram atau yang syubhat? Ya, kita harus tahu nanti itu pertanyaan itu. Kalau halal alhamdulillah, kalau syubhat ya jangan sampai, apalagi yang haram. Ya, lah kira-kira ke Allah ngasih kita enggak kalau kita cari yang haram? Dikasih. Ya, tapi bukan Allah yang salah karena kita yang ngelakuin sesuatu yang salah. Ya. Lah kita Pak bisa kecebur sumur, coba kira-kira kita kalau kecebur sumur nyalain orang pantas enggak? Enggak pantas. Ya. Orang udah kasih tahu, Bang, awas tuh di pinggir situ ada sumur yang ditutupin pakai apa ya? Daun pisang contohnya. Ya, Abang jangan lewat situ. Ya kan, biarin aja. Ya. Baru kecebur gitu. Pasti gitu tuh. Dilawat akhirnya apa? Kecebur, salah siapa itu? Salah kita kan, bukan salah orang yang ada sekitar, tapi udah ngasih tahu. Allah pun demikian, udah kasih tahu, jangan kamu mencari rezeki yang haram. Nanti kalau kamu mencari rezeki yang haram, itu akan tumbuh menjadi darah daging. Darah daging itu nanti akan berdampak kepada anak-anak kita, ya, kepada keturunan kita, yaitu mana bata malun min mal haram, kata Nabi, ya, suatu tubuh atau jasad yang tumbuh dari barang yang haram, Nabi bilang apa? Fannaru aulabi. Ya, neraka lebih pantas buat dia itu. Ya, buat orang-orang yang apa? Memberi makan, mencari uang yang haram. Tuh, ya. Ada hikmahnya loh, Pak. Ya, kita enggak bisa tuh ketika Allah katakan yang haram kita bilang haram apaan? Jangan. Ya, di situ ada apanya tuh? Pasti ada dampaknya. Ya, ketika Allah bilang halal, ya, itu doang halal mah gampang. Ya kita enggak tahu di situ ada apanya. Ada nilai positifnya yang akan kita dapati. Ya, itu sesuatu yang Allah perintah pasti ada apanya? Ada baiknya. Ya, sesuatu yang Allah haram pasti ada apanya? Ada mudaratnya. Ya, itu udah pasti itu. Jangan pernah kita ngelawan dengan apa yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadzalika yujadu tibaqun baina kalimat an-nar wa kalimat al-jannah. Ya, pada dua kata ini atau dua ungkapan ini terjadi apa? Kesesuaian antara dua kalimat, yaitu neraka dan kalimat dan kata surga. Artinya apa? Ada neraka pasti ada surga. Tuh, tadi ada yang jelek pasti ada yang baik. Tuh, ini sama dengan ketentuan penjelasan pada bagian yang kelima. Ya. Selanjutnya, ya, yang keenam, qul huwa adza. Ya, katakan, ya, Muhammad, huwa adza, itu adalah suatu apa? Kotoran. Ya. Fihi tashbihun balighun. Ya, ini merupakan bentuk tasbih yang baligh. Apa tasbih baligh maksudnya? Ya, tasbih balik itu adalah tasbih yang dibuang adat dan wajhu syabahnya. Nah, tadi ini Pak, yang saya baca apa? Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Nah, itu adalah tasbih baligh. Ya, jadi enggak bisa diserupain, ya, selain Nabi Muhammad dengan apa ya? Dengan bulan, dengan matahari, dengan cahaya, ya. Karena pujian itu hanya cukup diberikan kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, artinya sudah dibuang adat tasbih dan wajh syabahnya aja itu orang sudah paham. Ya, nggak mungkin orang biasa dibilang anta kasyamsun. Nah, itu berarti bahasa apa itu namanya itu? Kalau bahasa kita namanya itu muji-muji orang. Apa istilahnya itu? Bahasa basi. Ya kan? Ya maaf aja ya, orang jelek dibintang ente kayak rembulan. Mana gitu?
Ya kan? Nanti kayak rembulan dah. Ya, itu kan basa-basi namanya itu. Ya, tapi pujian yang diberikan oleh para pujangga saya itu kepada Nabi itu bukan apa? Bukan suatu basa-basi, kenyataan. Ya, itu nggak bisa. Makanya ada tasbihnya dibuang dan wajhu syabahnya juga dibuang. Itu namanya tasbih baligh. Ya, tasbih yang menunjukkan itu apa? Ya, kekuatan atau kebenaran ungkapan yang ada tuh. Ya, baik. Haitsu huzifat adatut tasbih. Nah, ya, yaitu dengan dibuangnya adat tasbih wa wajhu syabah dan juga dibuangnya wajhu syabah. Fa asbaha balighan, maka itu menjadi suatu ungkapan yang baligh. Apa itu baligh? Ungkapan yang memang benar-benar apa itu? Pas. Ya, pas banget dah tuh. Nabi kayak rembulan benar. Ya kan? Saat Nabi datang aja itu sampai di kota Madinah, sehabis Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, apa sambutan orang Madinah? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' tuh wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ya, itu ungkapan-ungkapan itu sesuai memang ya. Tala'al badru ya tuh sambutan sang bulan sudah terbit, artinya Nabi sudah datang. Itu namanya tasbih baligh tuh ya. Wa asluhu al-hayy syai'un mustaqdir ya. Nah, ini terkait dengan ayat yang kita baca bahwasanya yang namanya darah haid itu adalah suatu darah kotoran ya, kal adza tuh. Fa huzifa dzalika mubalaghan ala haddi qaulihim ya ala asadin. Nah, itu dibuang untuk apa? Untuk ya menyatakan ya tidak semua yang namanya darah yang kotor itu ya itu menjijikkan. Ya kan? Ya buktinya kalau orang perempuan lagi haid memang kita jijik sama dia. Kan kagak. Ya kan? Enggak itu. Yang enggak boleh kan hanya sekedar kita apain? Kita gauli yang enggak boleh. Tapi kita deketin boleh enggak? Boleh. Ajak jalan kondangan boleh enggak? Ya boleh. Ya, emangnya orang-orang Yahudi dulu ya, ketika istri mereka itu lagi datang bulan enggak dikasih makan, enggak boleh tinggal di rumah, ya enggak boleh ngapa-ngapain, khianat. Tuh orang-orang Yahudi ketika itu tuh. Ya, tapi alhamdulillah kita tidak demikian. Ya, ya coba aja Pak, kalau istri kita lagi datang bulan enggak dikasih makan, enggak dikasih mandi, enggak dikasih tinggal di rumah, kayak apa jadinya? Ya. Udah apa itu? Sesuatu yang mustaqzir lah, sesuatu yang menjijikkan banget, gitu kan? Ya, udah kotor secara hukum, kotor juga secara zahir atau aini. Ya, tapi enggak terjadi ya. Tuh. Yang ketujuh, wala taqrabuhunna. Ya, wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian dekati dia. Ya, siapa apa maksudnya itu? Kinayatun 'anil jima'. Ya, yang dimaksud enggak boleh deketin itu adalah apa? Menggauli. Ini merupakan satu kinayah, satu sindiran. Jangan kamu gauli istri kalian pada saat istri kalian sedang apa? Sedang dalam keadaan haid. Ya, itu gauli. Berarti yang lain boleh. Ya kan? Diajak jalan, tidur bareng boleh enggak? Boleh. Ya, apa-ngapain yang lain boleh. Yang penting yang enggak boleh adalah menggauli istri atau perempuan kita yang sedang dalam keadaan apa? Datang bulan. Tuh, ya. Baik, yang ke-8, yang terakhir. Nisa'ukum harsul ya. Perempuan-perempuan atau istri-istri kamu harsun. Itu bagaikan apa? Ladang. Ya, sawah kalau kita bilang. Ya. Dijelaskan di sini ala hazbin mudaf ay maudhi harsin. Ya, mudofnya dibuang, yaitu apa? Ai maudhu harsin, tempat nanam. Au ala sabil tasbih fal mar'atu kal ard. Ya, kalau diungkapkan dengan menggunakan at-tasbih, seorang wanita itu diibaratkan dengan sebuah apa? Sawah. Ya, ladang. Ya, tuh. Kenapa? Ya, dijelaskan di sini ya. Wan nutfatu kal wazn. Ya, nutfah atau janin
yang ada itu diibaratkan seperti apa? Biji-bijian, ya kan? Jadi ketika seorang suami menanam apa itu, ya, benih, ya. Nah, benih yang jatuh kepada, ya, rahim istri kita itu namanya apa? Ya, biji-bijian, diibaratkan seperti biji-bijian yang kita lagi tanam. Kalau kita nanam apa itu? Nanam pohon apalah, ya, kan pakai biji, ya, ada yang dengan cangkok, nah itu, ya. Itu wanita itu diibaratkan seperti apa? Seperti sawah yang kita tanam, ya, gitu. Wal waladu kan nabat al kharij, ya, wal walad, jadi anak yang keluar itu kan nabat, seperti apa? Seperti tumbuh-tumbuhan yang keluar, ya. Jadi tumbuhan itu Pak, kita tanam kan biasanya akan apa? Mentik, ya, mentik tumbuh, jadi apa? Keluar batang, ada daun, gede dah. Tuh, ya, itu sumbernya dari mana? Ya, dari ladang, dari sawah yang kita apain? Yang kita tanamin. Tuh, ya. Makanya dikatakan ini adalah wal walad kan nabat al kharij. Seorang anak yang keluar itu diibaratkan seperti apa? Tanaman yang tumbuh. Tuh, ya. Ya, orang kalau ada biji biasanya bakal tumbuh dong. Ya, kalau biji kita busuk, ya lain lagi. Tapi biasanya kalau orang menanam biji, ya, ataupun bibit, pasti bakal apa? Bakal tumbuh, ya, gitu. Nanam di mana ya? Ya, kalau nanam bijian di tanah. Kalau nanam pengen punya anak di mana? Ya, di rahim, gitu. Ya, itu gambaran saya, ya. Fal harsu bi makna al muhtaris, ya. Fal harsu, jadi ladang atau sawah itu bi makna al muhtaris, ya. Yaitu apa? Al muhtaris artinya yang ditanami, ya. Summiya bihi, dinamakan al muhtaris. Al muhtaris itu ala sabili al mubalaghah, ya. Ini merupakan bentuk ungkapan mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Ungkapan yang sangat-sangat jelas, ya, penjelasannya, sehingga Allah katakan nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kamu adalah seperti ladang kamu, ya. Kamu menanam di tanaman atau di ladang, berarti itu ibarat adalah suatu biji, artinya janin, ya. Nah, janin ketika dia sudah menyatu, bertemu antara sel laki-laki dan perempuan, akan tumbuh menjadi apa? Ya, seorang anak. Nah, biji pun ketika kita tanam, setelah tumbuh akan tumbuh keluar apa? Batang dan daun, ya. Itu selesai tentang apa? Tentang aspek balaghahnya, ya, keterangan dari sisi balaghah terhadap ayat-ayat yang sudah kita baca dari ayat 200, ya, 220 sampai dengan ayat 225, ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang al-fawaid, ya, tentang al-fawaid. Maksudnya apa itu al-fawaid? Ya, faidah yang bisa kita ambil dari apa? Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, ya. Ini insyaallah akan kita baca pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, sehingga kita lebih paham lagi tentang maksud penggunaan susunan kata-kata yang ada dalam Al-Quran, ya. Jadi memang tidak ada susunan bahasa yang lebih indah, yang lebih menarik selain Al-Quran, ya. Gak bisa seorang ahli pujangga manapun gak akan mampu menandingi keindahan bahasa yang ada dalam Al-Quran, ya. Contoh gampang aja Pak, surah Al-Ikhlas kita baca, Qul huwallahu ahad, akhirnya dal. Ayat pertama, ayat kedua Allahus samad, dal juga. Ayat ketiga lam yalid wa lam yulad, ya. Ayat berikutnya walam yakul lahu kufuwan ahad, dal semua, ya. Mana ada? Gak ada yang seindah seperti susunan dalam bahasa Al-Quran. Itulah yang dinamakan al-i'jazu bil Qur'anil Karim, ya, kemuliaan atau kelebihan yang dimiliki oleh Al-Quran, ya. Makanya Al-Quran dijadikan sebagai imam kita, ya, sebagai, ya, petunjuk, sebagai guidance, ya, panduan kita,
Ya, kita pengen hidup bahagia, dekat sama Al-Quran. Kita pengen hidup senang dunia akhirat, dekat sama Al-Quran. Ya, kalau kita dekat sama Al-Quran, insya Allah senang dunia akhirat. Ya, tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, maka apa? Maka kita akan jauh dari apa? Dari surganya Allah. Ya, bahkan para peneliti menyatakan, Pak, ya, salah satu seseorang itu, ya, bisa selalu hidup sehat. Ya, matanya bagus, mulutnya juga ngomongnya lancar terus. Itu salah satunya apa itu? Orang rajin baca Al-Quran. Ya, jadi kalau pengen kita ngomong orang gampang mengerti, orang bakal paham dengan apa kita omongin, banyak-banyakin baca Al-Quran. Kenapa? Satu huruf Al-Quran yang kita baca akan dibalas dengan apa? 10 kebaikan. Ya, itu tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Taurat enggak, Injil enggak, Zabur enggak, Suhuf Ibrahim enggak, ya, hadis enggak, tapi Al-Quran itu yang akan dinilai qiraatuhu ibadah, yang kalau membacanya dinilai ibadah. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita bimbing anak-anak kita untuk selalu cinta kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Maaf suaranya.